Oke, kali ini kita akan mewawancarai salah satu tokoh yang penting di lingkungan sekitar rumah saya. Boleh perkenalan terlebih dahulu, Bapak? Nama saya Danu Warsono, tempat Manggale, Sleman, Yes. tanggal 1 Januari 1968, pekerjaan sebagai polisi untuk di lingkungan polisi Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Polres Sleman, Polsek Kalasan, jabatan saya sebagai Kanit Samapta Polsek Kalasan. Karena Bapak sebagai polisi ya tadi? Iya, Ya, sama. Tadi jabatannya terakhir apa? Kanit Oh, Kanit Samapta Kanit Samapta. Nah, Polsek Kalasan. kalau gitu boleh nggak dijelaskan perjalanan Bapak dari awal hingga memangku jawaban Kanit Samapta hingga sekarang? Untuk pertama saya masuk di kepolisian pada tahun 1988 sampai dengan 1989 saya melaksanakan pendidikan sekolah bintara polisi. Lama pendidikan 11 bulan, pendidikan 11 bulan. Saya itu di sekolah polisi Purwokerto, namanya Seba Polsub Purwokerto, Seba Polsub Purwokerto, dan sekolah bintara polisi Sukarela Purwokerto. Lamanya 11 bulan untuk pendidikannya. Setelah lulus dari pendidikan selama 11 bulan itu, saya ditugaskan di Polda Jateng. Di Polda Jateng. Setelah itu saya ditugaskan di Polwilkedu dan di Polres Kebumen. Selama 2 tahun saya dinas di fungsi bagian Sabara. Setelah 2 tahun saya dinas di Sabara, tahun 1991 saya sekolah kejuran, namanya kejuran pariwisata di SPN Purwokerto selama 3 bulan. Di sekolah pariwisata. Sekolah pariwisata itu adalah sekolah pengamanan pariwisata. Itu memang disingkat sekolah PAMPAR pariwisata. Jadi mengamankan bagian-bagian di tempat pariwisata yang ada di seluruh Indonesia atau di tempat khususnya di tempat di mana saya dinas itu. Lamanya saya pendidikan adalah 3 bulan. Setelah 3 bulan saya kan sudah lulus. Setelah lulus saya kembali lagi, dikembalikan lagi ke kesehatan lama di Polres Kebumen. Setelah itu saya ditugaskan di tempat pariwisata di wilayah Kebumen, yaitu di Gua Jati Jajar. Kira-kira selama 8 tahun di sana. Setelah itu jadi polisi pariwisata. Setelah itu saya pindah tugas di Polda DIY. Pada tahun saya pindah di Polda DIY pada tahun 1999. Jadi saya tugas di Kebumen selama 10 tahun, kemudian pindah di Polda DIY tahun 1999. Setelah itu saya ditugaskan di tingkat fungsi Sabara lagi, kembali lagi di fungsi Sabara. Sekitar tahun 2009 saya ditugaskan lagi sebagai polisi pengaman pariwisata lagi. Setelah itu kira-kira selama 4 selama 3 tahun saya dipindahkan di bagian sebelum di pariwisata saya juga ada itu ditugaskan sebagai di bagian satuan Papo, jadi patroli kota. Patroli kota yang patroli itu bagian patroli patroli itu patroli biasa ya, seperti itu. Dan sebelum di pariwisata jadi patroli kota, yaitu yang jalan-jalan kegiatannya yaitu mengantisipasi gangguan Kamtibnas di wilayah Polres wilayah Kabupaten Sleman itu.
Setelah itu saya pindah lagi sebagai Puri Pariwisata lagi sekitar tahun 2009. 2009 saya kembali lagi sebagai polisi pariwisata. Ini mengamankan di tempat-tempat wisata, contohnya wisata ada yang ada di Yogyakarta, di Prambanan, di di wilayah itu di Jogja, ya. ada di Malioboro, kadang sampai wilayah Jateng juga saya mengamankan atau mengawal sampai ke Borobudur. Itu kan ada wilayah-wilayah yang ada di sekitaran Jogja dan sekitarnya. Sekitar itu selama kira-kira sampai 4 tahun di pariwisata, saya dipindahkan lagi ke Polsek. Ya, saya dipindahkan di Polsek Ngemplak wilayah Polres Sleman itu sebagai pejabat sementara ini PS KSPK, pejabat sementara. Kan disebut pejabat sementara karena masih golongan 2 belum perwira, jadi sebagai PS di pejabat sementara. Sekitar di situ sebagai PS KSPK sekitar sampai 3 tahun itu. Tahun 2017 saya mengikuti sekolah alih golongan, sekolah PAG, pendidikan alih golongan, dari golongan 2 ke golongan 3, jadi ke bintara ke perwira. Saya sekolah di sekolah polisi negara di Selopameoro selama 1 bulan untuk pendidikan alih golongan itu. Terus setelah itu selama 1 bulan saya pendidikan di Selopameoro, nah setelah lulus dilantik menjadi perwira. Nah jadi perwira selama itu di sekolah polisi negara Selopameoro Polda DIY itu. Setelah itu setelah lulus saya dibandingkan lagi ke Polres Sleman. Setelah itu ditugaskan lagi ke Polsek Pakem. Di Polsek Pakem saya sebagai Panit Samapta Polsek Pakem. Panit Samapta Polsek Pakem selama 2 tahun. Setelah itu saya dipindah lagi ke Polres Sleman sebagai KSPK di Polres Sleman. Selama KSPK di Polres Sleman selama sekitar hampir 1 tahun, saya dipindahkan lagi ke Polsek Kalasan. Setelah di Polsek Kalasan saya ditugaskan sebagai Panit Samapta Polsek Kalasan. Kira-kira selama saya itu tahun 2022 sekitar itu saya naik pangkat. Setelah itu tadi Kalasan kan jadi sebagai Panit Samapta. Setelah tahun 2022 saya naik pangkat lagi dari golongan 3A jadi golongan 3B. Setelah itu sampai sekarang saya menjabat sebagai ditugaskan sebagai Kanit Samapta Polsek Kalasan sampai sekarang. Oh, jadi gitu ya. Jadi awalnya tuh dari Bintara, sekarang jadi perwira, terus ditugasin di Polsek Kalasan. Oke, jadi pas menjadi polisi dari awal sampai akhir tuh ada nggak momen yang membekas bagi Bapak yang bahagia gitu? Untuk kebahagiaan saya sebagai polisi, kalau bisa menolong orang itu kebahagiaan tersendiri bagi saya, untuk bisa menolong orang lain. Ya itu sangat kaya. Nah, kalau kan tadi udah ngomong momen bahagia nih. Nah, sekarang ada nggak momen yang pas jadi polisi itu ada yang kesusahan juga, momen yang kesusahan atau momen-momen yang nggak enak jadi polisi gitu? Untuk yang menghambat di polisi secara umumnya, kalau secara umum sebagai kedinasan itu adalah
masalah kurangnya sarana dan prasarana itu secara umum. Kalau secara pribadi, sekarang untuk mengikuti masalah teknologi itu berhubung saya itu sudah itu malah istilahnya apa ya, gaptek, seperti gaptek teknologi dan teknologinya ketinggalan, ketinggalan dan teknologi itu adalah kendala-kendala yang kekurangan saya untuk mengikuti perkembangan zaman, seperti kekurangan saya untuk penghambatan untuk tugas-tugas saya seperti itu. Jadi memang kalau pribadi itu ya kalau udah agak lanjut usia tuh gagap teknologi itu emang wajar ya. Nah, jadi karena Bapak berprofesi sebagai polisi itu ada nggak dampak yang Bapak bisa lakukan di lingkungan sekitar? Untuk di lingkungan di sekitar saya, ya, di lingkungan saya yaitu dengan untuk bantu seperti orang-orang yang kesulitan, seperti pemecahan masalah, istilahnya kalau istilah kerennya problem solving. Problem solving, nah itu masalah-masalah seperti itu, bisa memecahkan masalah, bantu-bantu. Setelah itu juga kita akan bantu-bantu menyampaikan sana untuk bikin SIM atau memperpanjang itu STNK, bayar pajak, bikin surat kehilangan, bikin surat perizinan. Nah, itu untuk yang bisa saya lakukan untuk kemaslahatan dan untuk membantu warga-warga sekitar tempat saya tinggal. Jadi ya. Jadi Bapak suka bantuin yang sekiranya bisa dilakukan ya. Jadi yang nggak terlalu berat-berat gitu bisa dilakuin. Nah, jadi kalau gitu ada nggak kesan-pesan yang bisa Bapak berikan untuk kita, untuk penonton atau untuk pendengar gitu? Untuk pesan-pesan dari saya, yaitu apapun profesi atau pekerjaan orang itu, selama kita melaksanakan dengan ikhlas seperti itu dan bermanfaat bagi masyarakat, yaitu mungkin bermanfaat seperti itu. Jadi apapun pekerjaannya gitu, sama profesi gitu, kalau kita bisa membantu itu memang udah dasarnya gitu. Jadi gitu. Nah, jadi itu wawancara oleh Bapak Danu Warsono. Saya dapat menganalisis bahwa sifat dari Bapak Danu Warsono itu lebih condong ke arah melankolis, di mana dibuktikan dari beberapa jawaban-jawaban yang terperinci dan formal. Tadi ada agak kaku-kaku dan ragu, sehingga saya memutuskan kalau Bapak Danu Warsono itu memiliki sifat melankolis. Terima kasih sudah menonton video ini. Like jika suka dan abaikan jika tidak suka. Sekian dari saya. Terima kasih.